1. Perkenalkan, nama aku Pasya Hasanah. Di sini aku lagi berada di Banjir Kanal Timur atau biasa kita kenal dengan BKT. Nah, di sini aku akan menjelaskan BKT dari sudut pandang ilmu sosial. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, dari sudut pandang geografi. BKT berada di wilayah dataran rendah. Karena letaknya di Jakarta, wilayah ini tuh sangat dekat dengan permukaan laut. Tanahnya cenderung rata dan juga landai. Saluran ini tuh memang sengaja dibuat sangat besar dan juga lebar untuk menampung air hujan dari sungai-sungai kecil di sekitarnya, agar tidak meluap ke rumah warga. Karena ini dataran rendah, airnya itu mengalir dengan tenang menuju muara di Laut Jawa, yaitu di Marunda. Walaupun fungsi utamanya adalah untuk mencegah banjir, orang-orang memanfaatkan lahan di sekitar BKT untuk banyak hal yang berguna loh. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai pencegah banjir. BKT ini sebagai jalan tol buat air supaya cepat sampai ke laut. Nah, yang kedua ada sebagai tempat olahraga. Ada jalan aspal panjang di pinggirannya itu dipakai warga untuk bersepeda, jogging, ataupun jalan santai di sore hari maupun pagi hari. Nah, yang ketiga ada sebagai area ekonomi. Di beberapa titik, banyak pedagang yang berjual makanan, minuman, sampai baju. Ini sangat membantu warga untuk mencari uang. Nah, yang terakhir ada sebagai ruang terbuka hijau. Banyak pohon ditanam di pinggir BKT supaya udara Jakarta itu lebih sejuk dan tidak terlalu banyak polusi. Di BKT, kita bisa melihat dua interaksi, yaitu antara manusia dan alam. Nah, yang pertama, ada manusia menyesuaikan diri. Karena Jakarta ini sering hujan lebat dan juga rawan banjir, manusia membangun kanal raksasa ini agar bisa tetap tinggal dengan aman di dataran rendah tersebut. Yang kedua, ada manusia memanfaatkan alam. Warga memanfaatkan area pinggiran kanal yang sejuk untuk bersosialisasi dan juga berolahraga. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab menjaga. Sayangnya, ada interaksi yang buruk juga nih, seperti membuang sampah ke kanal. Nah, tugas kita adalah menjaga lingkungan BKT supaya airnya tetap bersih dan tidak mampet. Yang kedua, sudut pandang sejarah. Dulu, Jakarta itu sering banget kebanjiran karena air dari sungai-sungai di selatan ini tidak punya jalan keluar yang cepat ke laut. Nah, ide membuat saluran besar ini tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda loh, yaitu pada tahun 1913. Namanya dulu dirancang oleh seorang ahli yang bernama Van Brien, tapi pembangunannya ini tuh baru benar-benar dimulai secara serius pada tahun 2003 dan selesai sekitar tahun 2010. Panjangnya ini tuh sekitar 23,5 km melewati Jakarta Timur hingga Jakarta Utara. Kira-kira apa aja ya yang berubah? Kalau kita melihat masa lalu dibandingkan dengan masa yang sekarang, banyak sekali perubahannya. Yang pertama, dulu BKT adalah lahan kosong dan sekarang sudah menjadi sungai raksasa. Dulu, area BKT adalah sawah, rawa, dan pemukiman warga. Sekarang sudah menjadi kanal lebar yang dalam. Yang kedua, terdapat fungsi tambahan. Awalnya cuma dibuat untuk cegah banjir, tapi sekarang pinggiran BKT telah menjadi pasar malam, tempat olahraga, bahkan tempat nongkrong anak-anak muda. Nah, yang ketiga, terdapat pemandangan. Sekarang di sepanjang BKT banyak ditanami pohon supaya teduh, beda dengan saat awal pembangunan yang masih gersang. Kira-kira apa ya yang tetap sama? Meski zaman sudah berubah, ada hal yang tetap sama dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, tujuan utamanya. Dari zaman Belanda hingga sekarang, tujuannya itu hanya tetap satu, yaitu melindungi Jakarta dari banjir, terutama untuk di wilayah Jakarta Timur dan Utara. Yang kedua, aliran airnya. Jalur airnya tetap sama mengikuti rancangan yang sudah dibuat oleh para ahli sejak zaman dahulu, yaitu membuang air dari sungai-sungai kecil langsung ke Laut Jawa. Yang ketiga, sudut pandang ekonomi. Di sepanjang jalan pinggir BKT, terjadi 3 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama, terdapat produksi.
Contohnya, pedagang yang menggoreng tahu bulat di tempat, tukang bakso yang meracik bumbu, atau penyewa mainan anak-anak seperti mewarnai gambar ataupun odong-odong. Mereka memproduksi makanan atau hiburan untuk pengunjung. Yang kedua, terdapat distribusi. Ada pedagang yang menjual mainan atau baju yang mereka ambil dari pasar besar, seperti pasar Tanah Abang, lalu dibawa ke BKT untuk dijual kembali. Proses membawa barang ke pembeli ini disebut sebagai distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Ini adalah kita. Saat kita membeli es teh manis, makan jagung bakar, ataupun membayar untuk naik delman di sana, kita sedang melakukan kegiatan konsumsi. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena kita selalu punya kebutuhan seperti makan, pakaian, dan juga tempat tinggal, serta harus bekerja untuk mendapatkannya. Nah, begini cara orang-orang di BKT untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, mencari pendapatan. Para pedagang memanfaatkan keramaian BKT untuk berjualan. Uang yang mereka dapatkan dari hasil jualan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya di rumah, seperti beras atau bayar sekolah anak. Yang kedua, memanfaatkan peluang. Karena banyak orang yang berolahraga atau sekedar jalan-jalan di BKT, orang-orang melihat ini sebagai kesempatan untuk membuka jasa seperti parkir motor atau sewa sepeda. Yang ketiga, pertukaran yang menguntungkan. Pembeli senang karena bisa mendapatkan barang yang murah dan dekat dari rumah, sedangkan penjual senang karena dagangannya laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa BKT adalah kanal raksasa di dataran rendah Jakarta yang dibangun sejak tahun 2003 untuk melindungi warga dari banjir. Meskipun pembangunannya sudah selesai, tujuannya itu tetap sama dari dulu hingga sekarang, yaitu mengalirkan air ke laut agar rumah warga ini tidak terendam banjir. Perubahan besarnya adalah lahan yang dulunya rawa ini menjadi area hijau yang asik untuk olahraga dan juga berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Nah, di sepanjang BKT, ekonomi itu terus berputar sangat cepat karena banyak orang yang berjualan makanan dan juga mainan. Para pedagang bekerja di sana untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Agar BKT tetap indah, kita harus patuh terhadap aturan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, belajar tentang lingkungan dan sejarah mengajarkan kita bahwa semua hal di sekitar kita ini saling berkaitan. Mari kita mulai menjadi warga negara yang baik dengan cara menghargai sejarah. Karena dari cerita masa lalu kita bisa belajar menjadi lebih pintar dan juga lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menghemat air, supaya bumi kita ini tetap nyaman ditinggali sampai kita besar nanti. Nah, yang terakhir, mari kita selalu menghargai sesama. Kita harus selalu bersikap sopan dan juga tolong-menolong. Ingat ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu sangat berarti untuk kemajuan bangsa kita. Ayo kita tunjukkan bahwa anak Indonesia ini adalah anak yang cerdas, peduli, dan juga bertanggung jawab. Nah guys, gimana nih penjelasan mengenai BKT menurut sudut pandang ilmu sosial? Seru kan dan sangat menarik bukan? Mari kita terus menjaga lingkungan di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.